Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Frans Dewa Lanang dengan NIM 1201959, program studi teknik industri. Baik, pada kali ini saya akan mereview kembali dari apa yang telah saya dapatkan dari Elsevier. Mungkin langsung saja eh, materi yang telah saya dapatkan yaitu how to prepare a proposal for a review article. Di sini saya telah mendapatkan bagaimana cara mempersiapkan proposal untuk mereview kembali artikel yang telah dibuat. Jadi dalam penulisan atau penyusunan proposal tentunya ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilakukan guna untuk menghasilkan proposal yang tepat tujuan, sesuai dengan tujuan dimasukkan proposal, serta sesuai dengan tata cara penyusunan proposal yang baik dan benar. Baik, untuk proposal ini sendiri, proposal merupakan sebuah rancangan suatu kegiatan yang dibuat secara sistematis, bersifat formal, terkait dengan apa yang akan dikerjakan. Dalam membuat proposal tentunya tidak sama seperti membuat lamaran. Proposal sendiri mempunyai tata kaidah tersendiri dan sesuai dengan tujuan yang akan diajukan. Artinya, proposal ini tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak definisi-definisi atau terlalu banyaknya kutipan-kutipan, melainkan harus sesuai dengan apa maksud dari proposal ini serta tepat tujuan ditujukannya proposal ini. Maka proposal ini dapat dikatakan berbeda dengan lamaran ataupun dengan surat pengajuan dan lain-lain. Maka dari itu perlu dilakukan tahapan-tahapan persiapan penyusunan proposal agar proposal ini dapat digunakan dengan baik dan tujuan dari disusunnya proposal ini tersampaikan. Selanjutnya, perbedaan proposal dengan lamaran sudah jelas. Tentunya memang keduanya ini sama-sama bersifat formal, namun ada perbedaannya yaitu proposal ini dibuat untuk memperkenalkan ide yang akan ditulis. Artinya eh, dalam proposal ini tertuang gagasan yang baru direncanakan sehingga membutuhkan mm, bantuan ataupun membutuhkan advice lah dari ditujukannya proposal ini kepada pihak tertentu. Sedangkan surat lamaran dibuat dengan mencantumkan dari naskah yang telah dibuat sebagai pengajuan. Nah, kalau lamaran sendiri sudah jelas, tentunya lamaran ini dibuat sedetail mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tempat pelamar ini mengirimkan lamaran tersebut. Ya, dapat kita contohkan semisal ketika kita akan mengadakan sebuah event, tentunya kita perlu menggagas ide dari event ini tersebut. Lalu apa saja kegiatan pada event ini, merinci semua kegiatan, timeline, dan
rancangan anggaran biayanya perlu kita susun sedetail mungkin, lalu kita tujukan ke pada pihak sponsor sehingga mereka melihat proposal kita ini menarik dan bagusnya sampai goals ataupun diterima dan di ACC lah sampai turunnya dana. Itu contoh proposal. Sedangkan surat lamaran, rata-rata surat lamaran ini adalah surat yang ditujukan pada pihak terkait atas dasar permintaan. Maka jikalau tidak ada permintaan, tentunya sungguh sangat nihil bila kita memberikan lamaran sebanyak apapun, tetapi dari pihak peminta ini tidak ada untuk meminta eh, ataupun membuka sebuah lowongan. Ya, anggap saja kita contohkan lowongan pekerjaan. Maka di setiap lowongan pekerjaan rata-rata membutuhkan surat lamaran kerja. Maka dari itu sudah jelas terlihat perbedaan lamaran dan proposal. Untuk persamaannya yaitu proposal dan lamaran terletak pada maksudnya, yaitu menyampaikan kegembiraan, ketepatan waktu, dan kebaruan, serta membenarkan kecocokan dengan jurnal. Selanjutnya kita masuk ke dalam tata cara penyusunan proposal. Adapun hal penting dalam proposal yang perlu kita perhatikan yaitu judul artikel kerja, yaitu artikel apa yang kita buat dan judulnya bisa dibilang ya harus sesuai dan relevan. Sebagai judul yang akan diajukan terdapat dari maksud yang akan dilakukan selama waktu mendatang. Nah, jadi ketika kita membuat judul harus sesuai dengan apa yang akan kita adakan. Dan biasanya terkait proposal ini judul itu harus dibuat semenarik mungkin dan seinovatif mungkin. Lalu nama penulis dan afiliasi. Ini sebagai identitas pelaku untuk melakukan kegiatan yang diajukan. Nah, biasanya identitas ini ditulis hanya ketua pelaksana saja ataupun hanya ketua-ketua saja yang tertera pada proposal. Sehingga memudahkan pihak kedua untuk mengkonfirmasi terkait keberlanjutan proposal yang telah dikirimkan, baik itu diterima ataupun tidaknya. Ringkasan per poin. Poin demi poin terdiri dari 300 sampai 600 kata yang menguraikan apa yang akan dibahas dalam artikel dan mengapa artikel ini tepat, waktu, dan baru. Selanjutnya daftar referensi. 10 sampai 20 referensi utama terbaru diterbitkan dalam 2 sampai 4 tahun terakhir yang menunjukkan keluasan dan keseimbangan yang diinginkan dari artikel yang diusulkan. Setiap jurnal menerbitkan berbagai jenis artikel, baik itu secara review, opini, forum, sains dan masyarakat, sorotan, surat, kehidupan ilmiah, bedah buku, dan kegiatan-kegiatan bulanan. Biasanya ada saja pihak-pihak media ataupun aktivis-aktivis yang melakukan ya memodifikasi ataupun menginovasi untuk dijadikan jurnal dan artikel terkait pada pers yang dirilis pada media informasi. Selanjutnya, sangat kritis dan informatif. Pembahasan dibuat serinci mungkin untuk memperjelas dari maksud yang ditujukan dan memberikan ketertarikan terhadap pembaca. Nah,
perlu kita perhatikan pada penyusunan proposal tentunya kita harus menuangkan semua apa keinginan yang akan kita lakukan atau kita buat pada event tertentu, sehingga ketika pembaca ataupun pihak kedua membaca proposal kita ini, eh, mereka merasa tertarik dan jelas pengalokasian dari permintaan ini akan dialokasikan untuk apa, dari kapan sampai kapan. Karena itu dapat menunjang nominal yang akan diberikan oleh pihak kedua terhadap pengirim proposal. Lalu ada 10 hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis proposal untuk artikel ulasan. Pertama, sertakan semua informasi yang diminta jurnal. Artinya kita harus pure, murni menyampaikan semua informasi yang ada pada jurnal terkait. Lalu jelaskan keahlian Anda sendiri dan relevansi artikel yang diusulkan untuk jurnal tersebut. Ketiga, tunjukkan format artikel yang dimaksud. Jadi kita menjelaskan keahlian kita sendiri, apa yang kiranya dapat memberi ketertarikan pihak yang kita tuju, serta dari keahlian itu relevan dengan artikel apa yang kita bahas ataupun yang kita bawa. Lalu format artikel ini harus disusun sesuai dengan template yang telah disediakan ataupun menyesuaikan dengan template yang telah ada dari paling lama itu template 5 tahun ke belakang, sehingga format yang kita buat masih relevan dan sesuai dengan apa yang sedang ada, serta tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh. 4. Sesuaikan proposal Anda untuk jurnal. Proposal harus sesuai dengan jurnal apa yang kita gunakan ataupun yang kita ulas. 5. Jangan berasumsi bahwa editor adalah ahli dalam topik ulasan. Nah, di sini kita perlu menggarisbawahi bahwasannya editor itu tidak semuanya mereka dapat memahami apa yang sedang mereka bahas secara menyeluruh, lebih luas, ataupun lebih detail. Tidak memberikan jaminan editor ini mengetahuinya, tetapi memang seharusnya editor harus mengetahui terlebih dahulu sedikitnya pada topik yang sedang diulas. Kenapa? Agar ketika ulasan ini terjadi perbedaan ataupun ada hal yang memicu dengan plagiasi, editor dapat mempertanggungjawabkan topik yang sedang diulasnya. Selanjutnya, beritahu editor sesegera mungkin jika Anda menginginkan pengecualian dari pedoman. Nah, kita harus berkomunikasi dengan editor terkait apa isi dalam proposal tersebut dan keinginan serta pengecualian dari pedoman yang telah disediakan.
Selanjutnya, jangan berasumsi bahwa editor pasti dapat mengabulkan permintaan Anda. Nah, kita juga perlu menggarisbawahi bahwasannya editor hanya sebagai tim pembantu ataupun partnership di mana tidak semuanya hasil akhir keluar dari editor. Jadi, perlu kita pahami editor itu hanya yang membantu kita, bukan yang menentukan hasil akhir dari proposal yang kita ajukan. 8. Jangan samakan editor yang mengatakan tidak dengan editor yang menganggap proposal Anda buruk. Nah, di sini tentunya kita tidak bisa menganggap editor ini semuanya sama rata ataupun semuanya satu tipikal. Tentunya tidak, karena editor sendiri memiliki standar yang berbeda-beda dan memiliki pemahaman serta keahlian yang tentunya tidak berjalan seiringan sama persis. Maka dari itu, kita perlu memahami editor itu sendiri sehingga apa yang kita maksud sesuai dengan keinginan apa yang editor sedang lakukan. 9. Mintalah saran dari rekan kerja, terutama yang berada di luar bidang Anda. Nah, maksudnya di sini mintalah saran ini tidak serta-merta yang menuju ke dalam poin plus. Karena tentunya tidak mungkin kita sebagai penulis sendiri menilai karya yang telah kita buat atau proposal yang kita buat ini tentunya kita nilai tidak sempurna ataupun kita telah pesimis dengan proposal kita, tentunya itu sangat tidak mungkin. Nah, yang mengetahui kekurangan itu hanyalah orang lain ataupun pembaca. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kita meminta teman atau rekan kita untuk memberikan saran ataupun kritiknya terhadap proposal yang telah kita buat. Selanjutnya, jelaskan mengapa topiknya menarik alih-alih menyatakannya. Maksudnya, jelaskan kenapa topik atau judul kita itu kita buat semenarik mungkin. Tujuannya itu ya tidak lain tidak bukan hanya untuk proposal ini dapat di ACC dan tertuju dengan baik, diterima. Maka dari itu perlunya adanya inovasi yang cukup baik dalam pembuatan topik ataupun tema yang akan diajukan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.